Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Membutuhkan keikhlasan, membutuhkan kesabaran untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Tanpa keikhlasan dan tanpa kesabaran, maka seseorang sulit untuk mendapatkan ilmu nafi'. Seseorang sulit mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, salah satu bekal, salah satu modal yang harus disiapkan, yang harus dimiliki oleh para thalabul ilm adalah an yusabbir nafsah. Hendaknya para thalabul ilm berusaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar di dalam mencari ilmu ini. Maka mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya, Allah anugerahkan kepada kita kesabaran dan keikhlasan di dalam beribadah ini. Ikhwas sekalian, dalam pertemuan kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahbabullah, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim tentang karakter
karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada karakter yang keenam, yakni as-sabirun, orang-orang yang sabar. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang karakter orang-orang yang atau definisi kesabaran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi kesabaran. Dalam perkara tersebut dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, pembahasan adalah tentang definisi yang dimaksud as-sabr. Sabar adalah al-habsu, menahan, al-man'u atau mencegah. Itu makna sabar menurut bahasa. Adapun sabar menurut syariat adalah al-habsu alan nufus wal iradat, menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu dan keinginan-keinginan. Menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu dan keinginan-keinginan. Nah, jadi yang dikatakan sabar itu bukan cuma kalau kita diuji orang harus tidak boleh gampang marah, bukan cuma itu. Bukan cuma itu, punya keinginan itu butuh dikendalikan, karena nggak setiap keinginan itu baik. Ya, karena nggak setiap yang kita senangi itu juga disenangi oleh Allah. Nggak setiap yang kita inginkan itu diridhoi oleh Allah. Maka untuk mengendalikan, untuk supaya selamat dari keinginan-keinginan itu, maka kita butuh pengendalinya. Dan pengendali itu adalah kesabaran. Nah, ini yang dimaksud dengan sabar menurut syariat. Ya, habsun nafas, habsun nufus wal iradat. Ya, menahan diri dari dorongan-dorongan nafsu dan dari keinginan-keinginan. Jadi enggak setiap keinginan itu harus dituruti. Itu dikatakan sabar. Itu yang dikatakan sabar. Nah, itu definisi. Yang kedua, tentang pembagian sabar. Pembagian sabar. Dan kemarin sudah dijelaskan, ini kita murojaah sedikit, ya, bahwa sabar dibagi menjadi 3. Pertama apa? As-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam mentaati Allah. Untuk taat kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Kenapa? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin li'anna fin nafs al-masyaqqah, karena di dalam diri manusia itu ada beban. Ya, karena di dalam diri manusia itu ada beban. Lah yang namanya beban itu tentu kita tahan. Lah menahan beban itu berat. Menahan beban itu berat. Makanya kadang-kadang kalau ada orang diuji oleh Allah dengan pasangannya yang enggak baik, nasihat temennya apa? Wis nek gak kuat culno lho ngono. Aja digawa terus. Kenapa? Beban. Sabar itu beban. Nek gak kuat dekeken, ada istilahnya begitu kan? Wis nek gak kuat dekeken. Nek gak kuat tinggalan. Loh, itu bahasa yang sudah demikian. Kenapa? Maka taat itu membutuhkan kesabaran. Taat itu beban. Sehingga
di dalam mentaati Allah setiap perkara membutuhkan kesabaran. Ada masa-masa jemu, ada masa-masa bosan. Di dalam mentaati Allah, dalam mentaati agama ini, Pak, baik ketaatan yang berhubungan dengan Allah maupun ketaatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, contohnya kayak apa? Mentaati orang tua. Mentaati ada orang tua. Ada beban enggak? Dalam beban. Makanya jarang yang sabar begini ini. Makanya kita kalau ngaji belum teruji dengan hal seperti itu, enggak usah mengatakan kita orang baik dulu. Enggak usah. Coba kita diuji orang tua kita ikut kita dengan kondisinya yang sakit-sakitan, yang kemudian cerewet. Nah, teruji di situ kita. Ilmu kita diuji, iman kita diuji. Siap kita? Atau mertua milih kita? Nah, aku tak melok kamu aja, aku ikut saudara yang lain tuh nggak paham dengan agama. Dari mantu-mantu yang tak lihat agama itu kamu. Ini rezeki atau musibah? Ayo itulah potongan itu, kalau bisa menang potongan itu nih. Ini diuji kita. Begitu mertua milik kita, ayo mau coba nih, alhamdulillah atau innalillahi. Kelihatan di sini kita, iman kita belum teruji, ayo ikhwah. Coba antum renungkan ini. Lalu bagaimana kita mengatakan kita ini sudah orang baik? Sudah diuji kebaikan ini. Baru kata dimeloi mertuane wis darah rendah. Alah pokok ibu milikinya, kenapa? Coba dianukan, dirunding lagi biar ikut mas, nanti kita bantu dari intinya kita nggak siap. Mana kesolihan? Aina taqwa, ainal iman. Nah, kata di sini kita sampai di sini. Inilah kebaikan kita. Inikah buah ketakwaan? Takut merawat orang tua? Inikah buah kejujuran? Inikah buah keyakinan? Inikah harapan surga? Takut dengan jalan surga? Bohong kita mengatakan kita orang beriman. Kita nggak cari-cari surga datang ke rumah kita, kita takut. Ini gimana ini? Ilmunya gimana? Kalau orang tua merawat orang tua itu jalan surga atau neraka? Kenapa takut? Bukan kandut bertahmid, bersyukur, nek perlu sujud syukur. Iya Ustaz, tapi apa? Kita belum teruji, ayo ikhwah. Sederhana kan? Simple kan? Ayo ikhwah. Makanya ayo belajar. Ayo belajar. Ya. Untuk menjadi, makanya saya berkali-kali bilang, untuk jadi orang soleh itu butuh perjuangan, butuh waktu. Ya. Makanya kalau orang tinju itu ya, begitu kita jeluak, ambruk, itu jangan merayakan kemenangan dulu. Sampai betul-betul sing ambrukku dihitung gak sanggup tangi, ku baru gitu loh. Wong kan geblak menang, tiba tangi maneh. Ngerti maksud saya? Kita terlalu dini menyatakan diri sebagai orang soleh, itu terlalu dini. Belum diuji apa-apa kita. Belum diuji apa-apa. Diuji dengan pasangan kita yang kurang pas. Masih sabar kita mendampingi? Masya Allah. Apalagi zaman sekarang kita sudah punya dalil tahdzir. Punya dalilnya kita. Gak cocok tahdzir. Serem gitu kan. Gak cocok tahdzir. Aina as-sabr? Di mana itu kesabaran? Astagfirullah. Terlalu dini. Terlalu dini. Baik, itu sabar yang pertama. Sabar dalam hal apa tadi? Kenapa kok ketaatan membutuhkan kesabaran? Karena di dalam jiwa manusia itu ada beban. Taat itu berat, Pak. Allah membutuhkan ketaatan kita itu istiqomah. Bukan sesaat, tapi istiqomah. Bon. Ingkang nomor kalih ngene iku napa? As-sabru an maharimillah. Sabar saking perkara-perkara ingkang dipun larang kalian Allah.
sabar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar di dalam menghadapi larangan. Kenapa di dalam menghadapi larangan kok kita butuh kesabaran? Lianna, ya, karena fin nufusil insaniyah, di dalam jiwa-jiwa manusia itu, ya, terdapat apa? Nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Karena di dalam diri manusia itu terdapat nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Dan karakter dasar manusia itu dengan yang tidak baik itu seneng. Syahwat kita tuh nyenengi yang gak baik, gitu loh. Nafsu ini menyukai yang gak bener. Makanya ada kaidah, ada renungan, ya, ada renungan. Orang itu kalau disuruh menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, ini ku abot pundi? Jalankan perintah ambek ngedoi larangan, niku abot pundi? Ngedoi larangan luwe abot. Padahal nek nurut logika sehat, ngedoi larangan niku luwe ringan. Kenapa? Kita disuruh nganggur loh. Disuruh meninggalkan suatu pekerjaan. Disuruh ngapain? Nganggur. Tinggalkan itu. Tinggalkan ngapain? Berarti disuruh nganggur. Ojo kerjakan, nganggur gitu. Tinggalkan pekerjaan ini. Kan disuruh nganggur kita. Disuruh meninggalkan suatu perbuatan. Disuruh meninggalkan suatu pekerjaan. Itu larangan. Logika mana yang mengatakan bekerja ambek nganggur abot pekerjaan, abot nganggur niku tuh pundi? Mas angkatan watu. Mas ojo diangkat watu nih. Abot pundi? Ngangkat watu logika sehat iku ngono kuwi, ngono lho. Tapi kenapa kenyataan mengatakan beda? Ngedoi larangan niku luwe abot. Kenapa? Karena yang dilarang itu disenengi oleh hati. Lah ninggal no sing disenengi niku abot, ngono lho. Ku masalahe. Soale sik seneng karo sing dilarang. Ngaten. Ngale ada sebagian teman-teman yang masih napa niki? Berat untuk merokok itu. Wah, aku Mas mending gak mangan timbangane. Lo coba bayangkan loh. Lo gimana? Berat. Kenapa? Karena seneng. Karena seneng. Itu mengapa kita di dalam menghadapi larangan dibutuhkan apa? Kesabaran. Makanya sahabat Umar bin Khattab mengatakan sabar di dalam menghadapi larangan lebih berat, lebih sulit. Karena di dalam diri manusia itu ada nafsu, di dalam diri manusia itu ada syahwat. Nah, sehingga kebanyakan, terkadang tidak sedikit orang-orang yang mampu meninggalkan keburukan-keburukan secara zahir, namun secara sir dia belum bisa meninggalkan secara total. Maksudnya piye? Maksudnya niku nek kula mbek sampean di hadapan teman-teman banyak, kita jauh dari maksiat, tapi waktu sendirian HP. Pasti sing didelok sing halal-halal orang mesti. Kok kangen dangdut ini? Sudah lama tidak? Nggak konsumsi dangdut, sekali-sekali lah, gitu kan? Untuk mengobati ya rasa rindu, gitu ya. Sendirian, ya sendirian, beda Pak, beda. Niku sabar yang kedua. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'allamah. Sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai.
Sabar terhadap takdir Allah yang tidak disukai. Artinya as-sabru alal masaib, sabar terhadap musibah-musibah. Kenapa kok kita membutuhkan kesabaran di dalam musibah? Karena manusia nggak seneng dengan musibah. Ya, karena nggak ada satupun manusia yang menyukai musibah. Nggak ada orang yang seneng terhadap ujian-ujian yang seperti itu. Nggak ada yang seneng. Makanya kalau ada musibah kita ingin cepet-cepet apa? Nah, hilang musibahnya. Makanya coba dieling-eling, nalikane kula ambek sampean kena musibah, keinginan yang paling kuat apa di hati kita? Ayo. Saat kita kena musibah, keinginan yang paling kuat di hati kita apa? Hilangnya musibah itu. Sehingga zikir-zikir sing dibaca kira-kira zikir tentang apa? Doa yang paling dikuatkan waktu itu. Doa tentang apa? Doa menolak musibah. Karena kita nggak telaten dengan yang namanya musibah itu. Nah, makanya saya tadi kita belum teruji untuk dikatakan orang baik. Belum diuji. Ya, belum diuji. Insya Allah. Nggih. Berat Pak. Jadi makanya jadi orang ikhlas, jadi orang sabar, jadi orang soleh itu nggak gampang. Nggak sekedar ngaji selesai jadi orang soleh. Mbot. Isok ngamalno sunnah itu kan secara pribadi. Baju, penampilan itu gampang kan, karena resiko nih. Nggak ada resiko. Ketika sudah berkaitan dengan orang lain, di situ kita betul-betul akan dituntut kekuatan iman kita, kejujuran iman kita itu akan dibuktikan di sana. Nah, sama gini loh. Ini pengalaman di lapangan. Kalau ada dua orang yang sudah kita kenal, satu kita kenal kecukupan hartanya. Dia cukup hartanya dan dia punya pengaruh, mungkin punya kedudukan. Yang satu kita sudah mengenal kemiskinannya dengan segala bentuk penderitaannya. Dan kita kenal dan dikenal demikian. Coba antum merasakan sekarang, kalau dua orang yang sudah kita kenal dengan keadaan yang berbeda ini, sama-sama minta nomor kita, rasanya beda apa sama? Ya selesai. Selesai sudah. Lebih suka ngasih nomor yang mana? Kenapa? Kena disambati, kena digawe cerita, kena digawe sombong, kena digawe riak. Itu kalau kita punya teman punya power. Betul apa enggak? Kalau punya teman miskin, sing diceritakno opone, sing dibanggakno opone, sing digawe riak opone. Makanya kita berat ngasih nomor itu. Coba ayo, gak percaya. Gak usah diuji yang muluk-muluk, gak usah. Dari situ sudah ketahuan kesolian kita itu diungkap oleh Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang Allah menguji kita itu bukan sesuatu, ada orang datang kepada kita itu bukan kebetulan. Ada orang kita kenal, oh dia ternama, dia punya nama, dia punya power, dia punya pengaruh. Mas, aku njolok nomor sampean Mas ya. Tak simpen. Oh seweneng kita begitu. Nomorku sampean simpen. Oke, lo ngono, mantep Pak. Tapi begitu ada duafa yang selama ini disantuni oleh kaum muslimin, minta nomor kita. Terus dia minta nomornya kita simpen. Nah, tak kayak opo hatinya kan gitu. Hah? Dah nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk kita ngaji. Itu ujian dari Allah dihadapkan pada kita, dan sudah nampak kegagalan kita tentang penyakit di dalam hati kita belum selesai ternyata. Ilmu yang sudah kita serap ternyata belum sempat untuk menyembuhkan penyakit di dalam hati kita. Jelas ini?
Jelas ini? Jadi belum ikhlas betul kita. Ada pamrih, ada kesombongan, ada ketakaburan yang masih bercokol di hati kita ini. Awas, ini dievaluasi benar ini. Hati-hati. Berapa ayat Allah turunkan untuk menegur kepada Nabi gara-gara masalah ini? Amma yatasaalun, ditegur lagi oleh Allah. Karena Nabi akan keliru jalannya. Wasbir ala nafsak, sabarkan dirimu Muhammad. Itu teguran keras kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi akan melayani orang-orang kaya dan akan meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin. Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala. Nah kalau kita yang begitu, yang tegur siapa Pak? Itu ujian dari Allah yang untuk apa? Membongkar betulkah kita sudah beriman. Ya, ternyata belum. Sik pele-pele. Ya, datang ke rumah orang yang sering kita kunjungi yang mana? Udah dari situ kelihatan kita. Nggak usah muluk-muluk. Makanya saya bilang nggak usah ndaki-ndaki. Sampun? Nah, ini macam-macam apa? Ada berapa tadi? Bon. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga tentang hukum sabar. Hukum sabar, ya, ijma' al ulama mengatakan wajib. Ya, yajibu ala kulli muslim ay muslimah an yusabbir nafsah fi kulli hal wa waqti wa sya'ni. Wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, untuk menyabarkan dirinya dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, dan dalam setiap kondisi. Wajib menyabarkan dirinya. Ya. Kenapa demikian? Pertama, contoh dalam 3 hal tadi. Sabar dalam apa tadi? Pertama, nah, sabar di dalam mentaati Allah, hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Kalau tidak terputus istiqomah. Betul apa enggak? Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang istiqomah tanpa memiliki kesabaran? Bisa? Enggak bisa. Maka untuk bisa mencapai istiqomah wajib sabar. Istiqomah itu buahnya kesabaran. Tanpa sabar tidak mungkin ketaatan bisa istiqomah. Sementara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ini, dia diperintahkan dalam rangka apa? Istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu termasuk bagian perintah istiqamah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa artinya? Hafidhu islamakum fi kulli halikum wasihatikum. Masya Allah. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Imran ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kata beliau? Hafidhu islamakum fi kulli sya'nikum. Jagalah keislamanmu dalam setiap keadaanmu. Wa fi sihatikum, baik ketika kamu dalam keadaan sehat, wa saqamikum, maupun ketika kalian sakit, tetap takwa kepada Allah. Tetap bertakwa kepada Allah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan wa fi rakhaikum wa fi sughlikum, baik ketika kamu lapang maupun ketika kamu sibuk. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok demikian perintahnya? Litamutu alaihi. Litamutu alaihi, agar kelak kalian mati di atas ketakwaan itu.
Nah ini yang poin pertama. Coba Bapak Ibu renungkan, ketika kesabaran hilang dari hati dalam ketaatan, pripun apa yang terjadi, Pak? Jika kesabaran hilang dari hati, nanti bisa dilihat kajian kami secara lengkap di bab itu. Ada, kami sudah bahas kajian, temanya apa? Bila kesabaran hilang dari hati, apa yang terjadi? Suami udah gak sabar lagi dengan kekurangan istri, apa yang terjadi? Istri udah gak sabar lagi dengan kekurangan suami, apa yang terjadi? Dakwah gak sabar dengan keadaan mad'u, apa yang terjadi? Dan seterusnya. Bila kesabaran hilang dari hati, Masya Allah. Bon, ini yang pertama. Jadi kalau orang mentaati Allah tidak punya kesabaran, maka sudah bisa dipastikan terputusnya istiqomah. Yang kedua, menghadapi larangan-larangan Allah butuh kesabaran. Bila kesabaran tidak ada, maka sudah dipastikan terputus dari ketakwaan, tergelincir di dalam kemaksiatan. Sudah bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan. Gak sabar menghadapi maksiat, dia akan terpelosok di dalam kemaksiatan. Hatinya akan tergelincir, imannya akan berubah, ketakwaannya akan berubah, jalan hidupnya akan berubah, kiblatnya akan berubah. Ketika menghadapi larangan tidak memiliki kesabaran. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Di kantor, bapak-bapak di perusahaan, kerja bersama akhwat, sampean bisa menjaga diri, akhwatnya sing nyereng, jenengan berusaha menghindar, akhwatnya mengejar, akhirnya kan gak mentolo suwe-suwe, Pak. Gak tega kita. Menyakiti hati akhwat, kan kasihan. Dalam rangka untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bila kesabaran hilang dari hati menghadapi maksiat, akan tergelincir. Yang ketiga, bila hati kesabaran hilang dari hati menghadapi ujian, musibah, nggak sabar, apa yang terjadi? Terjadi keputusasaan, terjadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya akan berubah menjadi kekafiran, Islamnya akan berubah menjadi kemurtatan, ketauhidan akan berubah menjadi kesyirikan. Bila orang tidak sabar menghadapi ujian, bisa terjadi. Makanya nanti ditulis yang bagus, di kertas yang bagus, dikasih figura, bila kesabaran hilang dari hati, taruh di tembok. Menarik kan? Apa yang akan terjadi? Masya Allah. Maka kesabaran hukumnya apa? Jadi Imam Hasan Al-Basri terutama ketika menghadapi musibah, beliau mengatakan wajib mutlak. Seorang muslim apabila diuji dengan musibah, wajib mutlak untuk bersabar. Kenapa demikian? Sebab kalau orang diuji dengan musibah lalu nggak sabar, berarti dia marah. Betul apa enggak? Berarti dia Nah, ketika marah itu hilangnya kesabaran, dia telah menggandakan musibah itu. Masya Allah. Orang muslim ditimpa musibah tidak sabar, dia marah, marahnya itu mendatangkan musibah yang kedua. Sehingga orang muslim ketika mendapat musibah dia marah, musibahnya double, 2 kali. Pertama, musibah menimpa kepada dunianya,
Yang kedua, musibah menimpa agamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau orang muslim tadi kena musibah, itu kan sudah disiapin pahala oleh Allah. Dengan apa? Musibah tersebut sudah disiapin ampunan, sudah disiapin rahmat, sudah disiapin derajat, sudah disiapin kedudukan manzilah yang tinggi, sudah disiapin keutamaan-keutamaan. Itu kalau dia sabar menghadapi ujian. Tapi ternyata dia marah, persiapan keutamaan yang sudah disiapkan Allah ini pun hilang. Bersama apa? Hilangnya kesabaran. Masya Allah. Ampunan yang sudah disiapkan dihilangkan oleh Allah, nggak jadi diampuni. Pahala yang sudah disiapkan oleh Allah dihapus oleh Allah. Kenapa? Karena dia nggak ridho dengan takdir Allah. Jadi hilangnya kesabarannya itu menghilangkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Sehingga dengan inilah Imam Hasan Al-Basri mengatakan wajib atas setiap muslim untuk bersabar di setiap menghadapi cobaan. Jadi kesimpulannya apa? Sabar, hukum kesabaran adalah wajib. Itu poin yang ketiga. Poin keempat, apa keutamaan sabar? Ya, sabar itu memiliki keutamaan-keutamaan yang dahsyat. Kenapa? Karena sabar itu berat. Sabar itu berat. Ya, awas di sini kita nanti akan diuji dengan banyak ujian. Sabar itu berat jemaah. Makanya banyak ayat-ayat yang datang dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Sampai ada satu ayat itu berulang-ulang menyebutkan sabar. Satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Double. Kenapa? Sabar itu berat. Lek nurut jenengan sabar niku apot napa enteng? Apa itu kayak tok mbon, kayak tok. Kelihatan gitu. Gampang ngamuan. Kelihatan kita itu gampang ngamuan. Nggih, Pak, kita belum diuji dengan ujian yang sebenar-benarnya dalam beragama. Belum diuji dengan ujian-ujian yang sebenar-benarnya gitu. Ya. Itu nampak ketika ada kicauan. Ya, orang-orang nifak yang mengecam dakwah kita, mencaci dakwah kita, ya, menghujat dakwah kita, memfitnah dakwah kita. Coba dua pilihan. Kalau dia itu dapat hidayah dan dia disiksa oleh Allah, itu hati ki luwih mantep ning ndi, Pak. Kalau ada penghujat kita, ya, yang mencaci maki kita, memfitnah kita, menuduh kita, dia diberi hidayah atau dikasih siksa langsung oleh Allah. Nampak di depan kita. Hati ini lebih puas mana? Disiksa, seger nanti lawan disiksa. Ya, sama makanya kita baca di beberapa buku di medsos itu, ketika terdengar pencaci maki sunnah kecelakaan, kemudian kritis, itu ditulisi serem di bawahnya, modiar. Seger nulisnya. Iya, makanya gak telatenan, ya. Gak telatenan. Ini doa-doa untuk orang-orang seperti itu. Kalau ada doa kita mudah-mudahan disabarkan. Sudah mereka dikasih rahmat Allah. Dengan ya Allah laknat mereka, azab mereka. Lu mantep sing doa ini kedua nih. Mantep ngaten. Sabar niku berat jamaah. Sabar itu sabar dalam ketaatan berat. Sabar menjaga yang haram berat. Sabar dalam menghadapi musibah juga berat. Intinya sabar itu berat. Sehingga
ayat-ayat yang menegaskan kepada para nabi dan para rasul, dan mereka yang mampu melewati ujian-ujian berat mendapatkan gelar istimewanya ulul azmi. Nggak sembarang nabi, nggak sembarang rasul mendapatkan gelar ulul azmi ini. Orang-orang yang diberi keteguhan oleh Allah hatinya. Ulul azmi itu orang-orang yang diberi keteguhan hatinya oleh Allah. Mari kita simak ayat terlebih dahulu tentang perkara tersebut. Kita lihat surat Al-Ahqaf ayat 35. Surat Al-Ahqaf ayat 35, surat 46. Surat 46 ayat pinten wau? 35. Mohon nanti diterjemahkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Iya, monggo. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hai Muhammad, sabarkan dirimu. Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah diberikan keteguhan hati dari kalangan para rasul. Kenapa kok diberi gelar ulul azmi? Mereka yang mendapat ujian-ujian yang sangat dahsyat dan mereka mampu menghadapinya dan menjalaninya serta melewatinya dengan hasil yang luar biasa. Insya Allah. Ini Nabi Nuh, kita lihat bagaimana Nabi Nuh, kesabaran di dalam menyampaikan risalah. Berapa lama Nabi Nuh, Pak? 950 tahun. Jenengan kali kula berapa puluh tahun? Yes. Gak cocok didik kunut nazilah. Gak cocok didik kunut nazilah. Nek sampean kali kula dadi nabi, Pak, entek kaum niki, Pak. Lha nggih mboten? Laung ditolak dikit, doakan kehancuran, doakan kehancuran. Kalau seperti itu, aina sabar. Kapan ujian kesabaran itu dibuktikan? Kapan ujian kesabaran itu dibuktikan? Nah, ngaten. Mangkane materi sing paling enak dikaji niku bab sabar, Pak. Ayat-ayatnya memberikan motivasi, ayat-ayatnya memberikan semangat, kisah-kisahnya para sahabat kalau diceritakan itu menyejukkan hati, menguatkan hati. Itu materi kesabaran. Nek disampekno penak, nek dirungono seger, nek dirasakno sejuk. Tapi nek dilakoni pawaiti amit-amit sabar nih. Paling sulit untuk dipraktekkan dalam ketaatan.
Makanya wonten gene agama niku ketaatan ibadah sing paling berat niku ada 3. Ini yang paling sulit ibadah dilakukan. Dan jarang yang berhasil. Ngaten. Kita berhasil mengamalkan secara dohir nas-nas dalam Al-Quran maupun Sunnah secara dohir. Begitu masuk ujian-ujiannya gagal. Apa 3 amalan yang paling berat ini? Yang pertama ikhlas. Ikhlas. Nah, ikhlas ini yang akan menjadikan orang nanti sabar. Sabar itu yang menuntun orang itu jadi istiqomah. Orang yang tidak ikhlas terputus dari istiqomah karena nggak mungkin dia istiqomah. Ngaten, gampang porek. Ngaten. Gak cocok didik porek, gak cocok didik porek. Apa man di grup niku keluar. Karena nggak cocok dengan yang grup. Halo? Jarang kita telaten, ayo ditelateni di rambut ini jamaah, ini konflik, ini problem, ayo kita tangani, ini PR kita. Jarang keluar, mohon izin keluar. Kenapa? Grup kita tersusupi, cepetnya banget nih lah, kasih vonis nih cepet banget kita itu. Aina sabar, mana kesabaran? Haruskah begitu seorang muslim? Makanya kalau kita ngaji contoh Nabi Nuh, Nabi Yunus dikandani gak kena, diceramai gak gelem, dinasihati pore gak direken, ditinggalnya yang kiriku cocok saja nih, ngeten lho. Nggih toh? Halo. Cocok saja nih. Perbuatan itu disalahkan atau dibenarkan oleh Allah? Salah. Salah. Ya. Insyaallah. Nah, ngeten dikengken dimenangkan oleh Allah dari mana? Akan ditolong oleh Allah dari mana? Wong kita nggak telatenan ya. Nggak telaten. Bon ya, sehingga ini Pak. Itu yang pertama, ikhlas itu paling berat ibadah. Yang kedua apa? Sabar. Ibadah paling sulit dan paling berat itu sabar. Sama sering kita dengarkan, Ustadz, gimana sikap seorang istri, sikap seorang suami ketika menghadapi suaminya begini, ketika menghadapi istrinya begini. Kalau kewajiban tetap saya jalankan. Sebenarnya Ustadz saya ikhlas Ustadz, sebenarnya saya ikhlas, tapi gak ikhlas. Sebenarnya saya ikhlas, tapi nggak ikhlas. Allah, itu berat Pak, sabar itu berat. Yang ketiga apa? Istiqomah. Istiqomah. Bon ya. Nah, makanya di ayat ini dikatakan, Nabi ditegur oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Muhammad, sabarkan dirimu sebagaimana para rasul diberikan kesabaran. Wala tastajil lahum, jangan tergesa-gesa mendoakan adab kepada orang yang menentangmu. Jangan tergesa-gesa mendoakan kehancuran kepada orang-orang yang memusuhimu. Wala tastajil lahum, isti'jal, tergesa-gesa. Pun. Nah, karena kesabaran itu berat, maka pahala yang Allah siapkan pun sangat besar. Apa keistimewaannya? Pertama, yang pertama, orang-orang yang sabar ma'iyatullahi ma'as-sabirin, mendapatkan ma'iyahnya Allah, kebersamaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 153. Ya
ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Iya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang adapun ma'iyatullah, kebersamaan Allah, kalau dihubungkan dengan kesabaran, ketakwaan, itu adalah ma'iyatullahi al-khas, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Ya, karena kebersamaan Allah itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus. Allah bersama-sama. Innallaha ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu sifatnya umum. Baik orang mukmin maupun orang kafir mendapatkan ma'iyah Allah ini. Lah, ma'iyah Allah yang sifatnya umum, sing sifatnya umum tadi gimana? Allah berikan kepada orang mukmin maupun orang kafir. Itu sifatnya apa? Pertama, pengawasan. Ya, jadi yang dimaksud innallaha ma'akum aynama kuntum, Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Ini orang mukmin maupun orang kafir. Lah yang dimaksud Allah menyertai di situ adalah apa? Pengawasannya, pendengaran Allah, ilmunya Allah, pengawasan Allah meliputi semuanya. Di mana saja kalian berada, orang mukmin maupun orang kafir, Allah menyertai kalian, pengawasannya, penglihatannya dan ilmunya. Nah, kalau berkaitan dengan orang-orang yang soleh, orang bertakwa, orang yang sabar, Allah bersama mereka maksudnya adalah pertolongannya, penjagaannya. Itu yang dimaksud Allah menyertai orang-orang yang sabar. Yang menyertai apanya? Pertolongannya atau penjagaannya. Jelas ya? Baik. Ini yang pertama, Allah akan mengawal kita dengan penjagaannya. Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Allah akan menyelamatkan kita dengan kesabaran. Makanya katakan, jadikan kesabaran dan sholatmu sebagai jalan untuk menolongmu. Raih pertolongan Allah itu melalui apa? Raih pertolongan Allah, dapatkan pertolongan Allah itu, dapatkan bantuan Allah itu dengan kesabaranmu, dan jadikan sabarmu dan sholatmu untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Ini karena pasti Allah akan tolong, nanti pasti akan Allah tolong. Ya, pasti akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, apa keistimewaan dari kesabaran? Yang kedua adalah mahabbatullah lis-sabirin. Allah akan mencintai mereka. Masya Allah. Manusia mencintai Allah hukumnya wajib. Hamba mencintai Allah hukumnya wajib. Allah mencintai hamba itu anugerah teragung. Lain Pak. Kalau hamba mencintai Allah ini wajib mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah berbuat baik kepada kita. Allah telah berbuat baik yang sangat banyak kepada kita. Ya, fitrah manusia itu mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu fitrah manusia. Fitrah manusia itu akan mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Nah sekarang yang paling banyak berbuat baik kepada kita siapa? Dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada. Allah yang paling banyak kebaikan diberikan pada kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, kita lihat surat Al-Imran ayat 146.
Al-Imran 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Iya. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ini jiwa yang tahan banting gitu. Ini mukmin sejati. Ini takwa sejati. Ini muslim sejati. Gak gampang loyo, gak gampang putus asa, gak gampang goncang, gak gampang berkeluh kesah. Itu. Jadi persoalannya itu di sini, Pak. Dua, konsepnya dua, kuncinya dua, dasarnya dua. Apa itu? Ilmu dan iman. Ketenangan hidup itu dari dua konsep ini. Jelas? Kebahagiaan hidup dari dua konsep ini. Jadi kalau kita hidup yang dimakan sudah ada, tempat tinggal sudah ada, ya, dan badan kita sehat, anak-anak kita sehat semua, kok nggak bahagia? Itu berarti duanya masalah ini kasus kita. Imannya masih perlu dipertanyakan. Ingat kisah Nabi Ismail. Ini tolong ibu-ibu diperhatikan ini. Kisah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim datang ke rumahnya berkunjung dan tidak menemukan Nabi Ismail, ketemu dengan siapa? Istrinya Nabi Ismail. Begitu ditanya, dan istri ini tidak ngerti bahwa dia adalah Nabi Ibrahim, mertuanya nggak ngerti. Ya, karena memang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Dan Nabi Ibrahim datang itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Karena diuji keluarganya ini, Masya Allah, diuji oleh Allah. Nah pas datang ke rumah Nabi Ismail, ketemu istrinya, Nabi Ibrahim nanya, bagaimana kabar keluarga Ismail? Kami dalam keburukan, kami menderita, kami penuh kekurangan. Oh, ngono. Ditanya yang dimakan apa? Ini. Yang diminum apa? Ini. Jadi kalau makan daging itu biasa Pak San. Karena memang pekerjaannya berburu. Ya, berburu. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pesen, kalau yang sudah dimakan ada, yang diminum juga ada. Dan Ismail bukan tipe-tipe orang yang pemalas. Lah kok saya sambatannya kayak gini, ini tipe yang gak bagus ini. Kata Ibrahim, nanti kalau Ismail pulang, pesen salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya dan minta tolong sampaikan supaya segera mengganti tangga pintu rumah. Ini sudah gak bagus ini. Pulanglah Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ismail datang. Lalu nanya, apa tadi ada tamu? Iya. Siapa tamu tersebut? Orang tua. Apa yang diucapkan? Dia nanya keadaan kita. Apa jawabmu? Kami penuh penderitaan. Ya tak cerita nopo yang jadi menderita. Ya tak cerita nopo yang memang menderita. Apa yang dia pesankan? Dia pesan salam kepadamu dan minta tolong segera mengganti tangga pintu tangga dari pintu rumah ini. Kan dijelaskan bahwa tangga pintu rumah itu adalah istrinya disuruh pulang kampung. Ini khusus Nabi Ismail loh ya. Nanti jangan pulang, kamu kayaknya cocok dengan tadi itu.
Pulang, Pak. Setelah itu Nabi Ismail menikah lagi. Perhatikan, ini menarik sekali sebenarnya. Nikah lagi. Nah, pekerjaan Nabi Ismail tetap sama. Kondisinya sama. Yang dimakan sama. Yang diminum sama. Keadaannya sama. Keadaannya, fasilitas sama. Datanglah Nabi Ibrahim kepadanya. Setelah itu ketemu dengan istrinya ini. Yang kedua tadi. Bagaimana keluarga Ibrahim? Alhamdulillah kami dalam kebaikan. Coba perhatikan. Berarti yang bermasalah ini apanya? Hah? Bahagia, menderita ini sebenarnya dari mana? Keadaan atau mindset, pola pikir? Dalam mindsetnya. Kondisinya sama, orangnya beda, tanggapannya beda, Pak. Yang tadi pertama apa? Penuh penderitaan, padahal yang dimakan ya itu. Yang kedua dikatakan, oh enggak, kami dalam kebaikan. Masya Allah. Berarti tipe ketidaksabaran itu yang menjadikan mindset kita berubah. Masya Allah. Pak, satu misal kalau jenengan ngelihat sosok Abdul Rauf, satu misal, HP nggak punya, sepeda motor pun nggak punya. Kalau antum lihat saya gini itu perasaannya gimana kira-kira? Menderita atau bahagia? Satu misal. Nah iya, HP gak duwe, kendaraan mobil juga nggak punya, sepeda motor juga nggak punya. Satu misal, kita memandang begitu, penilaian kita itu ini penderitaan atau kebahagiaan? Penderitaan. Yang kita gambarkan mendano, engko nek katian kok ciiwune apa gak sulit nanti, apa nanti bisa, bagaimana kalau ada acara, bagaimana nanti dia bisa pergi, bagaimana dia bisa, itu bayangan kita, Pak. Bayangan kita demikian. Saya menemukan lakon-lakon ini dalam kehidupan. Yang satu, beliau nggak punya HP. Tak tanya, loh sampean nggak kesulitan? Enggak. Ada telepon di rumah cukup sudah. Dan jenengan nanti kalau hubungi, telepon di rumah. Nah kalau jenengan nggak ada, kan pesen ada istri. Kalau nggak ketemu, ya takdir. Ringkes ya. Dan jenengan nggak kesulitan apa nggak? Kalau nggak punya HP, saya mulai tadi tuh anteng, antum yang repot. Mulai tadi tak lihat antum ngetuwet, mbok sing nduk tulis apa, sing mbok delok apa ae. Berita apa sing dibutuhkan dalam hidup ini? Ada yang lebih penting daripada berita kematian? Berita ini tahu, berita kematian tidak pernah kita bahas. Ada yang bermanfaat. Berarti kan kita ngumpulkan sampah di pikiran kita ini, sesuatu yang tidak dibutuhkan. Halo? Udah selesai. Justru aku melihat antum kasihan mulai tadi ngetuwet, sing mbok tulis apa wae. Tak pikir-pikir, iya yoan. Selesai sudah. Satu. Yang kedua apa? Saya ketemu dengan sosok orang yang nggak punya kendaraan sama sekali. Kalau panjenengan pernah dengar kampung Inggris, di Kediri, Pare itu ada kampus namanya BEC. Itu kampus terbesar. Jadi teman-teman yang sekolah bahasa Inggris sana, itu pengakuan yang saya dapatkan waktu itu ada guru-guru sekolah Islam di Jakarta yang guru-guru sekolah favorit itu ternama, itu kalau belum masuk BEC itu katanya belum belajar bahasa Inggris. Itu pengakuannya begitu. Ya pengakuannya demikian. Subhanallah ya ikhwah. Beliau ini itu kalau mau beli mobil 10 bisa dia. Mobil nggak punya beliau, sepeda motor juga nggak pernah punya. Uniknya setiap acara keluar undangan kemana saja tidak pernah telat walaupun cuma 5 menit. Kita yang punya kendaraan berapa kali ketinggalan itu? Halo, ngaji pas tepat waktu jarang kita temukan. Molor 1/4 jam, setengah jam itu sudah menjadi kebiasaan kita. Teko opo niki, Pak? Wis dipikir dhewe-dhewe. Kan manajemen. Dan beliau
Saat yang paling bahagia bukan lagi naik kendaraan, mboten, Pak. Yang paling saya senangi, Ustaz, saya bisa mobil itu bisa, beli itu bisa. Tapi tak pikir-pikir, itu cara pikir beliau ya. Ya mungkin nggak sama dengan kita, ya nggak masalah. Yang paling seneng itu saat dia manggil tetangganya, Mas, aku mau acara ke sana besok jam segini. Oh, nggih seneng. Kenapa kok seneng? Karena dapat pemasukan. Si tetangganya tadi loh, gojek-gojek di sekitarnya itu banyak, tetangganya itu diratani, Pak. Itu seneng deh. Nah, saat tetangganya seneng, itulah kebahagiaan saya. Isok diukur kali kula mbak sampean model gini. Saya itu terbengung, ya Allah. Nah terus kalau ada acara-acara penting napa mboten saged tepat waktu, Master. Saya manggilnya Master. Master Kalen namanya. Master Kalen ya. Mungkin pernah dengar kan. Itu pemilik BEC-nya itu. Telat atau tepat waktu tergantung manajemen. Alhamdulillah sejauh ini sekali saja saya belum pernah terlambat. Padahal nggak punya mobil, Pak. Nek kula mbak sampean kan terlambat niku fardu ain. Nggih ta? Nek tepat waktu niku fardu kifayah. Kenapa? Paling molor kita tentang waktu itu. Paling buruk kita manajemennya itu. Karena kita nggak punya skala prioritas. Paling buruk kita. Masya Allah. Betul Ibu. Belanja sak belanja, acara sak acara jarang. Tek waktu itu jarang. Jarang. Sampai kadang-kadang saya itu datang pengajian, Pak. Datang pengajian itu sering saya tak anggap ternyata nomor 1 tuh nggak ada orang. Kenapa? Loh Bu, kan undangannya 8:30. Enggak Ustadz. Tapi Ustadz mulainya jam 9. Nah kok diundang? Niki ben teman-teman. Ya Allah, sampai di politisi saya tetap telat loh ngono. Dari apa ini? Manajemen. Saya baru ngelihat orang tepat waktu satu, Joko pensiunan, Mbak. Nah, itu tepat waktu itu. Ngambil pensiun. Itu tepat waktu, belum buka itu sudah antri itu. Nah, itu luar biasa itu. Yang kedua apa? Mau berangkat rekreasi. Besok jam 6 tet. Telat tinggal. Mulai subuh sudah disiapin itu. Yang kurang penting wis tinggal aja. Ngono. Ada skala prioritas. Nah, kita ini yang lemah kita ini. Pun ya, Allah mencintai orang-orang yang sabar, yang tidak gampang mengeluh, yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang lemah, yang tidak padang pasrah. Innallaha wallahu yuhibbus. Yang ketiga, sholawatullahi wa rahmatuhu ala sabirin. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan sholawatnya Allah, akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penghargaan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Langsung terjemahnya. Surat Al-Baqarah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 155 157 tadi. 157 sampai 157. 155, 156 sampai 157. Nggih. 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus 56. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Salawatullah wa rahmah al-hidayah. Allah siapkan bingkisan-bingkisan termahal ini.
Allah siapkan hadiah-hadiah istimewa ini untuk orang-orang yang sabar. Baik Bapak Ibu, kita tunggu bingkisan-bingkisan termahal yang lainnya. Termasuk apa? Kenapa dakwah ahli sunnah tidak boleh melayani tuduhan-tuduhan dengan jawaban-jawaban. Kita jawab, oh kita bukan termasuk. Enggak, kita lihat ustadz-ustadz kita pernah ngeladeni, dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah, pernah bahas untuk ngeladeni? Enggak pernah. Yang ngeladeni siapa? Justru Allah hadirkan orang-orang lain untuk membackup dakwah. Kita enggak pernah, ustadz-ustadz kita enggak pernah, enggak sibuk dengan ini dan itu. Kenapa? Allah akan menyelamatkan dari tipu daya. Itu janji Allah. Orang yang sabar akan diselamatkan oleh Allah dari tipu daya. Pertolongannya, pembelaannya, penjagaannya itu akan datangkan. Ketika kesabaran ini pada titik, pada puncaknya nanti. Akan kita tunggu pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kemenangan, kepemimpinan Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang sabar. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita malam ini berkaitan dengan bab kesabaran. Maka kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan karunia yang besar kepada kita semuanya. Dan insya Allah bulan depan kita akan membahas 2 poin terpenting. Bulan depan kita akan bahas 2 poin terpenting. Pertama, membahas tentang kado istimewa bagi orang-orang yang sabar, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang kedua, bagaimana cara untuk bisa menjadi orang yang sabar. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada pertanyaan? Nah, yeah. Kesabaran, ikhtiar, kepasrahan itu dilihat dari sisi momen dan permasalahannya. Pertama, seperti orang sakit. Seperti orang sakit, diperintahkan untuk apa? Berobat dia. Berobatlah. Sampai kapan Ustaz? Sampai kalian mampu untuk berobat. Ada titik puncaknya, ada. Kapan? Ketika harta sudah habis. Jelas? Sudah nggak ada yang dijual. Masa utang? Jangan. Jangan sampai aku meninggal kemudian menyisakan hutang yang banyak. Terus bagaimana? Disitulah letak kesabaran dibutuhkan. Jelas ini? Nah, itu contoh sederhana begitu. Menghadapi masalah rumah tangga, kita akan dihadapkan hal seperti itu. Cuma kadang-kadang kita ini kan mengambil dalil, sampai kapan kesabaran itu harus kita jalani, ya, sampai kapan? Nah, bukankah kesabaran itu ada batasnya? Betul, ada batasnya. Betul. Kapan? Waktu ngamuk. Ya, waktu ngamuk hilang kesabaran sudah. Sabar tidak ada batas. Lalu bagaimana solusinya? Contoh satu misal, rumah tangga berantakan, suami durhaka, suami maksiat, sudah diambil langkah-langkah belum? Kadang-kadang kita belum melibatkan siapapun sudah kita putusin, nggak kuat, sudah selesai. Padahal sebenarnya kalau kita libatkan orang, dapat masukan, dapat support, dapat nasihat, itu bisa ditangani. Jelas ini? Nah, ini yang kadang-kadang kita sering terjadi. Lalu di sana, aku sudah cukup lama bertahan. Nah, lamanya berapa? Dan kejahatannya kayak apa? Apa betul dalam pandangan syariat sudah mentok di sana?
Nah terkadang kita ini nggak sampai ke sana karena istijal. Apa istijal tadi? Sikap tergesa-gesa menjadikan semuanya jadi lama gitu. Maka di situ Pak ada syariat, ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Contoh, ketika suami dihadapkan istri yang nusyuz. Suami dihadapkan istri yang nusyuz atau istri dihadapkan suami yang nusyuz. Nah, itu orang yang meninggalkan kewajiban, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. Langkah pertama apa? Nasihat. Nasihat yang lembut, nasihat yang baik. Kalau dinasihati ini sudah berjalan berminggu-minggu kok masih tetap volume nasihatnya ditingkatkan, itu disebut tahdzir. Nasihat yang keras, ada ancamannya, itu namanya tahdzir. Itu ketika nasihat yang baik sudah ditempuh. Kok masih pancet, volume berikutnya apa? Pisahi tempat tidur. Apa namanya? Hajar. Loh, dipisahi tempat tidur, dikurangi komunikasi, disapa seperlunya saja. Ini untuk hukuman bagi istri yang nusyuz. Tahapan begitu. Kok sudah berjalan, kok masih tetap seperti ini? Baru tingkat terakhir apa? Pukul. Boleh mukul istri, boleh, dengan syarat satu, tidak boleh di muka. Yang kedua, tidak boleh sampai membekas. 3, bukan untuk menyakiti. Pukulan itu untuk syarat ditegakkannya syariat. Bukan untuk puas-puasan. Kok wampleng gak tangi-tangi. Nggak boleh. Jelas? Nah kalau udah dibegitukan, kok masih tetap nusyud, kumpulkan keluarganya. Tuh, terus itu puncak terakhir. Kumpulkan keluarganya. Ayo keluarga kita dikumpulkan. Ini untuk kasus seperti ini. Blek, aku minta tolong. Gimana pendapat Anda? Jalan-jalan sudah kita tempuh. Ini puncak terakhir apa? Nah, walinya, saksi yang dulu menikah itu dihadirkan. Kalau memang ada. Karena ya berarti keluarga perwakilan dari perempuan dan laki-laki untuk kasus seperti ini. Monggo dibicarakan. Tanya pada istri, masih seperti itu, kalau ia terakhir kita cerai. Itu menurut syariatnya begitu. Tapi yang begini runtut, begini kesuwen, Pak. Kesuwen. Mboten telaten. Makanya jarang kita temukan tahu-tahu sudah cerai. Ya lo kapan cerainya? Enggak ada musyawarah, enggak ada nasihat. Ya kok bisa demikian? Allah, makanya kesabaran itu penting untuk kita bawa. Sakitipun pahami ya? Nah begitu. Ada yang lain? Ibu-ibu ada? Enggak ada, insya Allah. Ibu-ibu enggak ada masalah, insya Allah. Sabar. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di bulan depan, insya Allah. Kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kita akan membahas 2 poin penting, yakni kabar gembira dari orang-orang sabar dan bagaimana cara bisa meraih kesabaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.